warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cynthia Puspita dengan BP 2011-02-9003. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi D4 alih jenjang Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi Excel, khususnya di fungsi teks, fungsi count, average, sum, fungsi referensi, dan juga fungsi keuangan. Yang mana video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi spreadsheet saya. Selamat menyaksikan dan let's enjoy with my video. Langsung saja kita masuk kepada soal kasus yang pertama, yang ada identitas tokonya, nama toko, Siskasus, alamat toko, Pasaraya Solok, Blok A, lantai 1, nomor 56 sampai 59 Kota Solok. Berdiri toko di Solok pada tanggal 8 Agustus 1980. Manajer toko adalah Akmal, keuangan Cynthia Puspita, penjualan Rio Fernandez, Francisca Agnesia, dan Eva Endeni. Spesifikasi toko grosir yang menjual berbagai macam jenis sepatu dan sandal untuk pria dan wanita. Perintah dari soal ini, yang pertama, isilah tabel laporan penjualan untuk bulan Mei 2021 di bawah ini dengan menggunakan rumus Excel. Yang mana di tabel ini yang akan kita isi ada itu tuan atau nyonya, nama konsumen, nomor kartu pelanggan, alamat konsumen, nomor HP, nama barang, jenis barang, untuk pria atau wanita, harga jual per piece, total penjualan, diskon, harga penjualan setelah diskon, harga pokok per piece, total harga pokok, dan laba penjualan. Yang kedua, hitung berapa banyak penjualan yang lebih sama dari 12 piece dan kecil dari 12 piece. Yang ketiga, hitung berapa jumlah penjualan yang lebih sama dari 12 piece dan kecil dari 12 piece. Yang keempat, hitung total penjualan dan total laba penjualan bulan Mei 2021. Yang kelima, jenis barang apakah yang mendapatkan laba penjualan tertinggi pada bulan Mei 2021. Yang keenam, jenis barang apakah yang mendapatkan laba penjualan terendah bulan Mei 2021. Yang ketujuh, hitung rata-rata laba penjualan bersih bulan Mei 2021. Sedangkan petunjuk penggunaan untuk melakukan jawaban soal. Yang pertama, kolom nama kartu pelanggan diisi dengan nama belakang konsumen di depan, diikuti dengan tanda koma, setelah itu baru nama awal konsumen di belakang. Yang kedua, untuk kode barang, 3 digit angka pertama merupakan merek sepatu atau sandal, dan kode barang P untuk pria dan W untuk wanita. Yang ketiga, harga jual barang adalah jumlah harga pokok penjualan dikali 20%. Yang keempat, diskon diperoleh jika barang terjual minimal 10 piece per barang, maka akan mendapatkan diskon sebesar sepatu Adidas 15%, Nike 10%, Diadora 5%, Reebok 5%, Puma 10%, Converse 5%, Vans 5%, Fashion 5%, Adidas 5%, Omipet 5%, Fladio 5%, Setia 5%, Gianni Ricci 5%, Indian 5%, Mirado 5%, Chanel 15%, LV 15%, Hermes 15%, Ager 15%, dan Cartier 15%. Untuk mengisi tabel laporan penjualan ini, saya menggunakan tabel-tabel pembantu, yaitu ada tabel data konsumen yang saya buat di sheet data konsumen, dan ada tabel data barang yang saya buat di sheet data barang. Baiklah, langsung saja kita untuk mengisi kolom tuan atau nyonya. Untuk mengisi tabel tuan atau nyonya ini, kita bisa mendeteksi dengan nomor kartu pelanggan ini yang ada di sheet pembantu, yaitu di sheet data konsumen. Ini nomor kartu pelanggan, kita akan membantu untuk jawab di sini. Untuk mengisi tabel tuan atau nyonya ini, kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumus ini digunakan untuk mencari data pada tabel referensi yang akan kita tuju. Langsung saja ke dalam rumus, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah nomor kartu pelanggan. Maka lookup value-nya adalah C6, tabel C6, kolom C6. Tabel array-nya adalah tabel pembantu kita tadi yang berisi data konsumen. Nih, mulai dari kolom A sampai dengan kolom F, dan baris ketiga sampai baris ke-22. Kita tarik dari A3 sampai dengan F22. Kita selanjutnya
kolom index number. Index numbernya adalah kolom keberapa di antara kolom ini yang ada tuan atau nyonyanya. Itu ada di kolom C. Kolom C terletak pada kolom ketiga. Maka di sini kita tulis angka 3. Kita tulis false. False pada VLOOKUP ini menentukan nilai yang dicari pada tabel referensi yang sama persis saja. Jika tidak ditemukan, maka VLOOKUP akan menghasilkan pesan error. Jadi false ini digunakan untuk mengantisipasi pesan error atau not available. Tutup kurung, titik koma, no. Nah, terjadi kesalahan kan? Untuk menghindari kesalahan ini, maka kita akan menggunakan rumus if error, yang mana rumus ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dalam rumus dan mengembalikan hasil atau rumus alternatif saat kesalahan terjadi. Maka di sini ditulis if error, buka kurung, enter. Nah, hasilnya tuan kan? Maka kita lihat di data konsumen kita untuk nomor kartu pelanggan 110498. 0011 ini apakah tuan? Kita lihat. Nah, benar kan? Tuan hasilnya. Selanjutnya untuk ke bawahnya kita tinggal tarik rumus yang telah kita buat tadi ke bawah sampai data terakhir. Ini pagar artinya karena nomor kartu pelanggan ini kosong, maka di sini ada pagar. Kita tinggal menghapus saja sampai ke bawah. Untuk kolom nama konsumen, maka rumusnya sama dengan tabel tuan atau nyonya, tapi perbedaannya yaitu kolom indeks, kolom number. Kita tinggal mengcopy di sini. Kita rubah kolomnya kolom kedua karena nama konsumen pada tabel referensi kita adalah kolom kedua. Nah, kita lihat apakah dengan nomor itu namanya nomor tadi benar. Berarti rumus itu sudah benar, tinggal kita tarik ke bawah sampai data habis. Ini sama seperti tadi, tinggal kita hapus saja. Nah, selesai. Untuk alamat konsumen, ini sama juga rumusnya dengan nama konsumen, tapi perbedaannya juga terletak di kolom indeks number-nya. Alamat konsumen terletak pada kolom ke-5, maka kita akan merubah rumus ini yang tadinya kolom kedua, kita rubah menjadi kolom ke-5. Sini kita rubah menjadi 5. Kita lihat apakah alamat berarti ini morotannya semua. Nah, benar. Sudah benar rumus kita, tinggal kita tarik ke bawah. Untuk nomor HP juga sama, juga melakukan rumus yang sama, tapi juga perbedaannya terletak di kolom index number. Untuk nomor HP itu kolom indeks numbernya ada 6 karena terletak di kolom ke-6, maka kolom ke-5 kita ubah menjadi kolom ke-6. Kita lihat apakah sudah sama data kita. Nah, kalau sudah sama kita tinggal tarik ke bawah sampai data terakhir. Selesai. Selanjutnya kita akan mengisi kolom nama kartu pelanggan. Untuk mengisi kolom ini sesuai dengan petunjuk soal tadi, yaitu tuan atau nyonya diletakkan pada kata pertama diiringi dengan nama belakang dan koma. Setelah itu baru nama depan konsumen. Seperti misalnya Muhammad Nur Fadli, maka yang akan ditulis pada nama kartu pelanggan ini adalah tuan titik Fadli, Muhammad Nur. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan tuan atau nyonya ini adalah kolom D6, dan di sini sengaja kita gunakan dan agar setelah tuan atau tuan TM titik ini ada spasi sedikit, 1 spasi.
maka kita tulis dan kutip, spasi kutip, dan lagi right, karena kita akan mengisi nama belakang pelanggan yaitu Fadli, maka Fadli ini terletak di bagian kanan, maka kita tulis di sini right, buka kurung, nama konsumen yang akan kita balikkan yaitu terletak di kolom E6, titik koma, len, kita akan gunakan len. Len ini berfungsi untuk menghitung banyaknya karakter dalam suatu sel, termasuk juga spasi. Maka len buka kurung, kolom nama konsumen E6, tutup kurung, dikurang dengan find. Find digunakan di sini. Find digunakan untuk menemukan suatu teks dan membalikkan teks tersebut. Find buka kurung, kutip, spasi, kutip, titik koma E6 itu kolom nama konsumen. Maaf. E6-nya di sini. E6 titik koma lagi, find lagi, find, buka kurung, kutip, spasi kutip, titik koma, kolom nama konsumen lagi, tutup kurung, tambah 1, tutup kurung 2, dan kutip koma kutip. Ini untuk menentukan setelah nama Fadli tadi kita kan ingin ada koma, baru setelah itu nama awal. Dan left, karena nama awalnya terletak di bagian kiri, maka kita buat left, buka kurung, kolom nama konsumen, find lagi, buka kurung, kutip, spasi kutip, titik koma, kolom nama konsumen, titik koma, find, spasi kutip, spasi kutip, titik koma, kolom nama konsumen lagi, tutup kurung, tambah 1, tutup kurung, kurang 1. Nah, nih, sesuaikan dengan yang akan kita minta, yaitu dengan petunjuk soalnya, yaitu TN titik, nama belakang diiringi dengan koma, setelah itu Muhammad Nur Fadli. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah sampai data terakhir kita. Nah, ini value karena nama konsumen di sini kosong. Kita tinggal hapus seperti yang tadi dan selesai untuk pengerjaan dengan menggunakan tabel referensi nomor kartu pelanggan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom nama barang, jenis barang, dan untuk pria atau wanita. Yang mana kolom ini, nama barang dan pria atau wanita ini akan kita ketahui dengan menggunakan lookup value kode barang ini, kolom kode barang ini. Karena seperti petunjuk soal tadi, 3 digit pertama yaitu 101 ini akan menunjukkan nama barang, dan P atau W ini akan menunjukkan pria atau wanita. Maka untuk ini kita akan menggunakan gabungan rumus VLOOKUP dengan left. Kenapa left? Karena 101 ini terletak di bagian kiri. Langsung saja ke dalam rumus VLOOKUP, buka kurung, left, buka kurung, kolom kode barang yaitu I6 yang akan menjadi. Setelah itu karena 3 digit kita buat di sini 3, tutup kurung,
titik koma. Nah, di bawah untuk mengisi ini, untuk mengetahui nama barang ini, tentu kita akan menggunakan kolom pembantu. Di bawah tadi saya sebelumnya sudah membuatkan kolom pembantunya untuk nama barang ini seperti ini. Kita akan menulis sini ada barang ini titik koma, kolom kedua, letaknya pada kolom kedua kanan. Nah, kenapa terjadi kesalahan? Karena left ini berfungsi hanya untuk membaca teks, sedangkan 3 digit pertama ini adalah berupa angka. Maka karena itu kita harus menggunakan di sini rumus value untuk membaca numerik. Kita enter, yes. Nah, maka terbaca. Mohon maaf sebelumnya di bawah tadi ada kesalahan karena di sini formatnya tanggal. Kita rubah dulu menjadi general. Nah, nih kode barang untuk 101 adalah Adidas. Maka kita lihat lagi yang telah kita buat tadi, rumus yang telah kita buat tadi 101 adalah Adidas. Karena rumus kita telah benar, kita tinggal menariknya ke bawah sampai data terakhir kita. Oke. Nah, coba kita lihat apakah 205 ini nama barangnya adalah Jenny Ricci. 205 adalah Jenny Ricci. Oke. Selanjutnya untuk pria dan wanita ini rumusnya berbeda dengan nama barang, karena nama barang di sini tadi memakai value untuk membaca numerik. Kalau di sini karena P adalah teks, maka kita tidak perlu membuat value. Langsung saja ke rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Karena bagian P terletak di bagian paling kanan, maka kita menggunakan rumus right, buka kurung, kode barang 6, tabel 1, ya, berapa digit sini 1, tutup kurung. Kita juga tadi saya juga telah menggunakan membuat tabel referensi untuk jenis kelamin ini, yaitu P dan W ini. Maka tutup titik koma, dia terletak pada tabel pada kolom kedua. Dan kita enter. Nah, pria. Apakah 101 adalah untuk pria? Mari kita lihat lagi kode data barang kita. 101P adalah untuk pria. Benar. Jika sudah benar, tinggal kita tarik rumusnya ke bawah seperti tadi sampai data terakhir. Memastikan lagi, kita cek lagi apakah 204W adalah untuk wanita. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jenis barang. Kolom jenis barang ini kita isi dengan mengacu pada kode barang, tapi hanya di angka di awalnya saja, yaitu angka 1 dan angka 2 saja. Angka 1 akan menunjukkan sepatu, angka 2 akan menunjukkan sandal. Oleh karena itu, untuk mengisi kolom jenis barang ini, saya akan menggunakan rumus if dan left. Kenapa left? Karena angka 1 dan 2 ini terletak di bagian kiri. Langsung saja kita masuk ke rumus, sama dengan if, buka kurung, left, buka kurung. Teksnya adalah I6 atau kode barang. Kita hanya mengambil angka 1 saja, berarti di sini kita tulis 1, tutup kurung, sama dengan kutip 1. Kutip 1 ini adalah apabila angka di sebelah kiri adalah angka 1, maka itu adalah sepatu. Dan selanjutnya, jika angka di sebelah kiri kode barang ini adalah
sama dengan angka 2, maka itu adalah sanda. Oke, kita enter, tinggal enter, yes. Nah, coba kita lihat apakah 101 strip P ini adalah jenis sepatu. Kita lihat data barang kita. Ternyata 101 ini adalah sepatu. Apabila rumus sudah benar, kita tinggal menarik dari atas sampai ke bawah sampai data terakhir kita. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga pokok per piece, di mana rumusnya sama dengan untuk mencari nama konsumen tadi, yaitu kita menggunakan if, error, dan VLOOKUP. Tapi perbedaannya itu di tabel array-nya. Jika untuk di nama konsumen tabel array-nya adalah data konsumen, maka untuk harga pokok per piece ini adalah tabel array-nya adalah data barang, dan juga untuk lookup value-nya adalah kode barang. Maka langsung saja kita masuk ke dalam rumus if, error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, kode barang yaitu E6, titik koma, kita masuk ke data barang, kita akan tarik dari A3 ke E42, titik koma, kolom index number-nya adalah letak harga pokok ini adalah pada tabel kelima, yaitu di kolom E. Maka kita tulis angka 5, titik koma false, tutup kurung, titik koma 0. Nah, kita tinggal lihat, mencocokkan apakah benar untuk sepatu Adidas ini harga pokoknya adalah 1.200.000, dan ternyata benar. Jika sudah benar, kita tinggal menarik rumus tersebut ke bawah sebanyak data yang ada. Nah, untuk lebih memastikan, kita coba ambil untuk Ager ini apakah harga pokoknya 450 untuk Ager, dan ternyata sudah benar. Jika sudah benar, berarti rumus kita sudah benar. Selanjutnya untuk total harga pokok, ini kita tinggal mengalikan jumlah barang dikali dengan harga pokok. Berarti sama dengan jumlah barang dikali harga pokok. Enter. Maka total harga pokoknya untuk Adidas ini adalah 14.400.000. Maka kita tinggal tarik ke bawah. Sesudah itu, untuk kolom harga jual ini, sesuai petunjuk soal bahwa harga jual ini adalah jumlah antara harga pokok dikali dengan 20%. Maka kita tinggal masukkan rumus sama dengan harga pokok ditambah buka kurung harga pokok dikali 20%, tutup kurung. Maka dapatlah harga jual kita 1.440. 20% dikali dengan 1.200.000 adalah 240, dan ditambah dengan 1.200 adalah 1.440, dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya itu untuk jumlah penjualan ini, tadi kan harga jual kita 1.440, ini untuk satu pieces barang, sedangkan kita menjual 12 pieces barang. Maka untuk jumlah penjualan kita tinggal mengalihkan jumlah barang dikali harga jual. Jumlah barang dikali harga jual. Maka dapatlah jumlah penjualan kita itu 17.280. Dan kita tarik ke bawah. Untuk kolom diskon ini sesuai dengan petunjuk dari soal tadi, yaitu apabila jumlah barang lebih dari 10 yang dijual, maka konsumen akan mendapatkan diskon sesuai dengan nama barang atau merek barang. Maka dari itu kita akan menggunakan if dan VLOOKUP di sini. Langsung saja sama dengan if, buka kurung, jumlah barang besar sama dengan 10 apabila jumlah barang
sama dengan 10 atau lebih dari 10, maka untuk mencari diskonnya kita menggunakan VLOOKUP. Lookup value kita adalah nama barang atau merek barang tadi. Sedangkan tabel array kita, saya sudah membuat sebuah tabel pembantu tadi di bawah untuk membantu kita mendapatkan diskon ini, yaitu kita tarik dari A147 sampai dengan I167. Kemudian titik koma, letak diskonnya yaitu di tabel ke kolom kedua. Maka di sini tulis kedua 0 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung, kita enter. Maka dapatlah diskon untuk merek sepatu Adidas apabila jumlah barang terjual untuk sepatu Adidas ini lebih dari 10, maka akan mendapatkan diskon 15%. Coba kita cek ke bawah apakah benar sepatu Adidas ini mendapatkan diskon 15%. Ternyata sudah benar. Dan jika sudah benar, tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, di sini arti dari 0% ini karena tidak memenuhi kriteria yang diminta. Karena kriteria yang diminta itu adalah lebih dari 10, sedangkan di sini jumlah barangnya yang dibeli oleh konsumen hanya 6, maka tidak dapat diskon. Nah, dan begitu seterusnya. Untuk harga penjualan setelah diskon ini, yaitu dengan mengurangkan jumlah penjualan dikali dengan diskon. Maka rumusnya jumlah penjualan dikurang jumlah penjualan dikali dengan diskon. Maka dapatlah harga penjualan setelah diskonnya itu 14.668.000. Ke bawah. Sudah selesai. Untuk laba penjualan itu adalah total harga penjualan setelah diskon dikurangi dengan total harga pokok, yaitu selanjutnya tinggal membuatkan rumus harga penjualan setelah diskon dikurangi dengan total harga. Maka dapatlah laba penjualan untuk Adidas, sepatu Adidas ini 288.000. Tarik ke bawah. Nah, oke. Adalah selesai untuk soal pertama, yaitu untuk mengisi tabel laporan penjualan bulanan toko Siskasus untuk periode Mei 2021. Setelah menyelesaikan petunjuk soal yang pertama, perintah soal yang pertama tadi, kita masuk ke perintah soal yang kedua, yaitu hitung berapa banyak penjualan yang lebih sama dari 12 piece dan kecil dari 12 piece. Untuk mengetahui ini, maka kita akan menggunakan rumus count if, karena kita akan menghitung berapa banyak sih barang yang terjual sebanyak 12 piece ini. Maka kita langsung saja masuk ke Excel-nya, yaitu untuk rumusnya itu kita akan menggunakan count if sama dengan count if buka kurung, ranknya ini kita ambil di laporan penjualan yang sudah kita buat tadi, yaitu di jumlah barang yang terjual. Ini jumlah barang dari N6 sampai dengan jumlah barang terakhir, yaitu N134. Nah, kita maunya ranknya itu, kriterianya itu besar sama dengan 12. Barangnya itu harus minimal terjual 12, berapa banyak sih? Nah, kita enter. Nah, jadi kita dapatkan kalau untuk lebih sama dari 12 piece itu ada 42 jenis barang yang terjual. Sedangkan untuk kecil dari 12 piece kita juga masih menggunakan rumus yang sama, kita tinggal copy. Tapi untuk kriterianya kita rubah di sini menjadi kecil dari 12, bukan kecil sama ya. Soalnya tadi kita kan untuk besar sama untuk yang 12.
untuk rumus yang di atas, sedangkan ini untuk kecil dari 12 piece. Nah, ada 87 barang. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu hitung berapa jumlah penjualan yang lebih sama 12 atau yang lebih kecil dari 12 piece. Maka kita kembali lagi kepada Excel kita. Untuk menghitungnya, kita di sini menggunakan sum if karena kita akan menghitung totalnya, bukan banyak barangnya lagi. Maka di sini kita akan menulis sama dengan sum if. Kita kembali ke laporan penjualan, kita tarik dari barang N6 sampai N134 lagi. Kriterianya besar sama dengan 12. Enter. Ada totalnya sebanyak 596 barang. Sedangkan untuk yang kecil dari 12, rumusnya juga sama. Tinggal kita tukar di kriteria menjadi kecil. Ada sebanyak 565 barang. Sedangkan kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu hitung total penjualan dan total laba penjualan. Ini rumusan sangat sederhana sekali, kita pakai ini, cuman kita pakai sum di sini, yaitu sama dengan sum untuk total penjualan. Kita ambil di laporan penjualan, kita lihat di sini yang jumlah penjualan ini. Kita seret sampai ke bawah dan jadi total penjualan selama bulan Mei itu 911.852.000. Sedangkan untuk labanya kita memakai rumusan data laporan. Namun yang kita ambil di sini adalah yang di bagian labanya ini, laba penjualan sampai. Laba penjualan kita pada bulan ini adalah 103.365.500. Perintah soal yang kelima, yaitu jenis barang apakah yang mendapatkan laba penjualan tertinggi pada bulan Mei. Untuk mengetahui barang apa yang mendapatkan jumlah yang tertinggi pada bulan Mei ini, tentu kita harus mencari dulu nilai laba tertinggi pada bulan Mei ini. Kita mencarinya dengan rumus max sama dengan max, buka kurung, kita tarik dari U6 ini sampai dengan U134, enter. Kemudian untuk mencari barang yang mendapatkan laba tertinggi ini, kita akan menggunakan fungsi indeks dan match. Indeks ini digunakan untuk mendapatkan data dari sebuah rank atau array data sesuai dengan informasi kolom dan baris yang diberikan. Sedangkan match ini digunakan untuk mendapatkan posisi indeks atau posisi relatif data yang ingin dicari pada rank data pencarian. Maka kita buat di sini sama dengan indeks, buka kurung, kita kembali ke laporan penjualan ini, kita tarik dari merek barang yang akan kita cari, yaitu Adidas, dari J6 sampai J134. Kemudian match, buka kurung, kita ambil untuk lookup value-nya adalah laba penjualan tertinggi ini, yaitu U136. Kemudian kita tarik untuk lookup array-nya, yaitu dari U6 sampai U134. Kemudian 0. Kemudian 0. Tinggal yes, menutup kurungnya.
maka kita akan memperoleh barang yang mendapatkan laba tertinggi adalah dengan merek Vans. Coba kita lihat laporan penjualan kita yang laba penjualan tertinggi yaitu 2.394 itu merek sepatu Vans, berarti rumus kita sudah benar. Dan untuk penjualan terendah rumusnya juga sama, tetapi untuk penjualan terendah kita cari dulu laba penjualan terendahnya dengan rumus min kita tarik lagi dari U6 sampai U134. Dapatlah laba penjualan terendahnya itu 215.000. Maka kita akan menggunakan rumus seperti tadi. Kita tinggal copy ini, tetapi yang merubah adalah lookup value-nya. Lookup value jika untuk mencari barang dengan laba tertinggi kita menggunakan rumus lookup value U136 ini, yang mana ini adalah tadi laba tertinggi. Maka di sini kita rubah dengan lookup value-nya U137 untuk laba penjualan tertinggi. Maka kita enter, maka akan peroleh hasil Generici. Barang yang mendapatkan laba terendah adalah merek Generici. Jika kita cek 215 adalah sandal Generici. Selanjutnya kita masuk ke perintah soal yang ketujuh, yaitu hitung raba-raba rata-rata laba penjualan bersih bulan Mei 2021. Ini juga pakai rumus yang sederhana, yaitu cuma pakai average. Ini sama dengan average. Kita tinggal tarik dari U6, yaitu laba penjualan tadi sampai ke bawah 134. Maka akan mendapatkan laba rata-rata penjualan bersih, yaitu di sini maksudnya rata-rata penjualan bersih, bukan laba ya. Salah, kita ulangi. Laba penjualan ini ya, kita tarik dari T6 sampai T134, maka akan memperoleh rata-rata penjualan bersih yaitu 6.652.058 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal kasus yang kedua, yaitu Ibu Eva meminjam uang sebesar 14 juta untuk jangka waktu 10 bulan dengan tingkat bunga 11% per tahun. Hitunglah angsuran bulanan yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan bila angsuran dibayar di muka atau di annuity. Selain itu, buatkan pula tabel yang berisi pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang harus dilunasi oleh Ibu Eva setiap bulannya hingga seluruh hutangnya lunas. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hitunglah angsuran bulanan, kita harus membuat dulu tabel yang berisi bunga pinjaman dan pokok pinjaman. Maka kita akan mengetahui angsuran per bulan yang akan dibayarkan oleh Ibu Eva. Untuk mengisi tabel bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini, tentu kita harus tahu dulu 14 juta ini merupakan PV atau nilai sekarang, nilai saat ini. Maka kita tulis di sini, kita buat diketahuinya PV 14 juta. Sedangkan jangka waktu atau NPR nya adalah 10 bulan. Tingkat suku bunga atau rate yang diberikan kepada Ibu Eva sebesar 11% per tahun. Sedangkan di pertanyaan minta untuk menghitung angsuran per bulan, maka rate-nya harus kita hitung dulu per bulan dengan cara sama dengan rate yang telah ditentukan dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Maka dapatlah dalam sebulan bunganya, tingkat suku bunganya adalah 0,92%. Nah, untuk menghitung bunga pinjaman di sini, kolom bunga pinjaman ini,
kita memakai rumus IPMT. Karena rumus IPMT ini berfungsi untuk menghitung pembayaran bunga pada periode tertentu dengan perhitungan yang didasarkan pada pembayaran berkala dan suku bunga yang konstan. Sehingga kita tinggal memasukkan IPMT sama dengan IPMT, buka kurung, rate bunganya berapa, formulanya adalah rate, bunga tingkat suku bunganya berapa, bunganya yang kita masukkan adalah bunga per bulan, titik koma, per itu merupakan bulan yang pertama. Misalnya kita mencari untuk bulan pertama, berarti pernya bulan pertama, kita tinggal masukkan di B1, titik koma. Untuk selanjutnya itu NPR-nya ada 10 bulan, selama 10 bulan Ibu Anita meminjam, dan nilai PV-nya adalah 14 juta. Maka setelah itu kita buat di sini 0 untuk FV-nya 0 dan tab-nya 0 karena FV-nya tidak ada di sini. Maka kita bikin tab-nya 0 dan FV 0. Maka diperolehlah untuk bunga pinjaman Rp128.333 per bulan. Sedangkan untuk pokok pinjaman kita akan menggunakan rumus PPMT, yang mana PPMT ini berfungsi untuk menghitung pembayaran pinjaman pokok untuk periode tertentu berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunganya tetap setiap bulan. Maka kita buat di sini sama dengan PPMT, buka kurung, rate-nya adalah bunga yang per bulan, per-nya 1, ini tadi 1, dan di sini enter-nya adalah 10, FV-nya adalah 14 juta, sedangkan FV-nya 0 dan tab 0. Maka diperolehlah di sini rumus 1.343. Oh ya, untuk menyeret nanti ke bawah, di sini kita harus membuatkan di sini tanda dolar. Tinggal menekan F4 di keyboard, tekan F4. Di sini juga sama, sini F4, sini F4, sini juga F4. Oke. Selanjutnya untuk mengisi angsuran per bulan ini, kita tinggal menjumlahkan antara bunga pinjaman dengan pokok pinjaman. Maka sama dengan ini ditambah dengan ini. Nanti pokok pinjaman per bulan harus sama setiap bulannya, yaitu sebesar Rp1.771.549. Ini kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah, ini juga kita tarik ke bawah. Maka dia harus sama angsuran per bulannya. Maka diperolehlah angsuran per bulanan yang dibayarkan oleh Ibu Eva adalah sebesar ini, sama dengan ini. Dan untuk total kita tinggal menjumlahkan dengan rumus sum ini sampai dengan ini. Ini kita tinggal dasarnya itu. Perlu diketahui pokok pinjaman kita yang kita ketahui adalah 14 juta, ini harus sama. Jadi total ini harus sama dengan 14 juta. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama, hitunglah angsuran bulanan yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan. Jadi angsuran yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan adalah Rp1.471.549. Setelah itu, berapa bunga pinjaman yang harus dilunasi oleh Ibu Eva setiap bulannya hingga seluruh hutangnya lunas. Berarti totalnya yang ditanya, total bunga yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp715.449.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal kasus yang kedua, yaitu Ibu Eva meminjam uang sebesar 14 juta untuk jangka waktu 10 bulan dengan tingkat bunga 11% per tahun. Hitunglah angsuran bulanan yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan bila angsuran dibayar di muka atau di annuity. Selain itu, buatkan pula tabel yang berisi pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang harus dilunasi oleh Ibu Eva setiap bulannya hingga seluruh hutangnya lunas. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hitunglah angsuran bulanan, kita harus membuat dulu tabel yang berisi bunga pinjaman dan pokok pinjaman. Maka kita akan mengetahui angsuran per bulan yang akan dibayarkan oleh Ibu Eva. Untuk mengisi tabel bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini, tentu kita harus tahu dulu 14 juta ini merupakan PV atau nilai sekarang, nilai saat ini. Maka kita tulis di sini, kita buat diketahuinya PV 14 juta. Sedangkan jangka waktu atau NPR-nya adalah 10 bulan. Tingkat suku bunga atau rate yang diberikan kepada Ibu Eva sebesar 11% per tahun. Sedangkan di pertanyaan minta untuk menghitung angsuran per bulan, maka rate-nya harus kita hitung dulu per bulan dengan cara sama dengan rate yang telah ditentukan dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Maka dapatlah dalam sebulan bunganya, tingkat suku bunganya adalah 0,92%. Nah, untuk menghitung bunga pinjaman di sini, kolom bunga pinjaman ini, kita memakai rumus IPMT. Karena rumus IPMT ini berfungsi untuk menghitung pembayaran bunga pada periode tertentu dengan perhitungan yang didasarkan pada pembayaran berkala dan suku bunga yang konstan. Sehingga kita tinggal memasukkan IPMT sama dengan IPMT, buka kurung, rate bunganya berapa, formulanya adalah rate, bunga tingkat suku bunganya berapa, bunganya yang kita masukkan adalah bunga per bulan, titik koma, per itu merupakan bulan yang pertama. Misalnya kita mencari untuk bulan pertama, berarti per-nya bulan pertama, kita tinggal masukkan di B1 titik koma. Untuk selanjutnya itu NPR-nya ada 10 bulan. Selama 10 bulan Ibu Anita meminjam dan nilai PV-nya adalah 14 juta. Maka setelah itu kita buat di sini 0 untuk FV-nya 0 dan tab-nya 0 karena FV-nya tidak ada. Maka kita bikin tab-nya 0 dan F0. Maka diperolehlah untuk bunga pinjaman 128.333 rupiah per bulan. Sedangkan untuk pokok pinjaman kita akan menggunakan rumus PPMT, yang mana PPMT ini berfungsi untuk menghitung pembayaran pinjaman pokok untuk periode tertentu berdasarkan pembayaran berkala dan terus menerus serta suku bunganya tetap setiap bulan. Maka kita buat di sini sama dengan PPMT, buka kurung, rate-nya adalah bunga yang per bulan, per-nya 1, ini tadi 1, dan di sini NPR-nya adalah 10, FV-nya adalah 14 juta, sedangkan FV-nya 0 dan tab-nya 0. Maka diperolehlah di sini rumus 1.343. Oh ya, untuk menyeret nanti ke bawah, di sini kita harus membuatkan di sini tanda dolar. Tinggal menekan F4 di keyboard, tekan F4. Di sini juga sama, sini F4, sini F4, sini juga F4. Oke. Selanjutnya untuk mengisi angsuran per bulan ini, kita tinggal menjumlahkan antara bunga pinjaman dengan pokok pinjaman. Maka sama dengan ini ditambah dengan ini. Maka pokok pinjaman per bulan harus sama setiap bulannya, yaitu
sebesar 1.471.549 rupiah. Ini kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Maka dia harus sama angsuran per bulannya. Maka diperolehlah angsuran per bulanan yang dibayarkan oleh Ibu Eva adalah sebesar ini sama dengan ini. Dan untuk total kita tinggal menjumlahkan dengan rumus SAM ini sampai dengan ini. Ini kita tinggal dan syaratnya itu. Perlu diketahui pokok pinjaman kita yang kita ketahui adalah 14 juta, ini harus sama. Jadi total ini harus sama dengan nilai 14 juta. Untuk pertanyaannya itu yang pertama, hitunglah angsuran bulanan yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan. Jadi angsuran yang harus dibayar Ibu Eva setiap bulan adalah Rp1.471.549. Setelah itu, berapa bunga pinjaman yang harus dilunasi oleh Ibu Eva setiap bulannya hingga seluruh hutangnya lunas. Berarti totalnya yang ditanya, total bunga yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp715. 715.449 rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit